Selamat pagi Sagi. Pagi. Tanggal 4 ya. September 2023. Pintar. Berarti belum ngantuk teman-teman ya kan? Sengaja memang gitu kan. Oke, tema kita hari ini atau judul khotbah kita hari ini adalah On Fire. Oh yeah. Amen. Kita buka Keluaran 3 ayat 2. Yang sudah dapat katakan amin. Amen. On fire. Keluaran 3 ayat 2 begini firman Tuhan. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api. Katakan api. Api. Yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat. Ia siapa nih? Musa. Ya, dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Ya kan? Tuhan menampakkan dirinya melalui malaikat Tuhan. Api di dalam semak belukar sebagai hadiratnya Tuhan. Kita belajar hal ini beberapa minggu lalu dalam pelajaran Kamis kita. Masih ingat? Tuhan menyatakan dirinya kepada Musa dalam bentuk api. Dan Alkitab mencatat bahwa api di dalam semak belukar ini sebagai hadirat Tuhan. Di dalam momen ini Tuhan hadir di hadapan Musa dalam bentuk api. Hal yang perlu kita dasari dari seluruh pelajaran kita hari ini adalah Tuhan menyatakan dirinya dalam bentuk api di hadapan Musa. Api, Bapak Ibu Saudara, api. Api loh ini. Bukan Akademi Pelawak. TPI ya, Indonesia. Tetapi api ini spesial sekali. Apa yang terbakar itu tidak membakar semak belukar. Maksudnya gini, api konsepnya sifatnya sudah membakar apapun. Tapi dia tidak membakar semak belukar ini. Tetapi apinya pun juga membara. Kadang ada sesuatu yang gak terbakar kita berpikir ya karena apinya kurang gede aja. Nah, kita mencatat api ini besar. Dan api ini keluar dari dalam api ini perkataan Tuhan. Bisa bayangkan momen sejenak tentang hal ini. Dari api ini keluar perintah dan arahan Tuhan. Hadirat Tuhan di dalam bentuk api itu ada di hadapan Musa. Hadirat Tuhan tidak hanya ditunjukkan dalam bentuk api saja di dalam Alkitab. Tetapi dalam hal ini kita dapat memahami Tuhan juga selalu mengerjakan sesuatu dengan api. Kita akan belajar lebih dalam di sini. Sehingga yang akan kita pelajari hari ini adalah bagaimana api ini mengerjakan sesuatu di dalam kita. Siapa yang siap untuk dapatkan sesuatu dan dapatkan api itu hari ini? Amen. Mari kita buka 1 Raja-Raja 18. 1 Raja-Raja 18 ayat 38 sampai 40. Yang udah dapat katakan api. Amin. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Tuhan. Tuhan, dialah Tuhan. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput setelah ditangkap. Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Jadi ayat ini berbicara tentang Nabi Elia yang menunjukkan kuasa Tuhan kepada rakyat Israel atau bangsa Israel zaman itu. Jadi sedikit cerita, bisa dibilang raja yang memimpin pada zaman itu jauh dari Tuhan dan menyembah dewa-dewa asing. Maka dari itu kemudian Nabi Elia menyuruh untuk membuat 2 persembahan untuk menunjukkan kepada bangsa Israel. Yang satu berasal dari nabi-nabi untuk dewa Baal,
Kurang lebih ada sekitar 450 orang saat itu. Dan kemudian yang satunya dari Nabi Tuhan, yaitu Nabi Elia, yang cuma dia sendiri. Dan akhirnya setelah Nabi-Nabi Baal berdoa, bahkan menyayat dirinya, terjemahan lain bilang menoreh, untuk memanggil dewa mereka, dewa Baal itu. Terus apa yang terjadi, teman-teman? Tak ada satupun api turun dari dewa mereka. Tetapi berbeda dengan Nabi Elia. Dia benar-benar percaya api dari Tuhan akan turun menyambar korban bakarannya, seperti yang tertulis di ayat 38. Terus kemudian apa yang terjadi di ayat 39? Yaitu seluruh rakyat melihat itu. Kemudian bangsa Israel berkata, Tuhan dialah Tuhan. Di ayat 39 menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan kita. Peristiwa ini menyadarkan bangsa Israel untuk kembali pada Tuhan Israel yang sejati, bukan dewa-dewa palsu. Tuhan menunjukkan tentang kemuliaannya kepada kita di ayat ini. Bagaimana Tuhan menghanguskan atau membakar habis persembahan itu. Jadi Tuhan membuktikan Ia benar-benar ada. Dan Ia adalah Tuhan yang hidup, teman-teman. Ia membuktikan kepada kita kebesarannya, yang bahkan membuat semua orang berlutut dan gentar di hadapannya. Kita akan juga akan lihat, di sini kita akan lihat Tuhan menunjukkan kemuliaannya di dalam Imamat 9. Sudah di situ katakan amin. Imamat 9 ayat 23. Yang pertama tadi, Tuhan menunjukkan dirinya dalam bentuk api. Yang kedua, Dia menunjukkan kuasa Dia lebih tinggi dari Baal dengan api juga. Berikutnya di Imamat 9 ayat 23 sampai 24. Masuklah Musa dan Harun ke dalam perkemahan pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan. Dari mana api itu? Dari hadapan Tuhan, ya kan? Lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah Tuhan. Tatkala seluruh bangsa itu melihat, bersorak-sorak mereka, lalu sujud menyembah. Di cerita ini, api turun juga dari mana? Surga. Seperti halnya pada waktu sebelumnya. Cerita Elia tadi memberikan kita tanda bahwa Tuhan sangat mampu menurunkan apapun di dunia ini dari surga. Api menjadi tanda kuasa Tuhan yang diturunkan pada waktu itu. Api diturunkan untuk menunjukkan bahwa Tuhan yang mana yang lebih berkuasa di dunia ini. Di cerita Elia tadi. Siapa yang paling berkuasa? Dia yang mendapat kemuliaan. Siapa yang menang juara 1? Dia yang dapat paling kemuliaan. Betul? Siapa yang lebih dapat melakukan sesuatu, dia yang dapat kemuliaan itu. Dan Tuhan, dengan api Tuhan menyatakan kuasa itu untuk kemuliaan datang kepadanya. Di ayat ini, di dalam situasi yang lain, di imamat ini, lagi Tuhan menyatakan kuasanya di depan umatnya. Umatnya sendiri dengan menurunkan api itu dari hadapannya, dari surga. Dan pada waktu itu di depan keimaman Israel. Waktu itu keimaman Israel sedang dibentuk. Pada waktu imam menerima jabatan mereka masing-masing. Itu pada momen ini. Anak-anak Harun ditapiskan dan mereka harus lakukan. Mereka harus mengerjakan beberapa pekerjaan di bait Allah. Dan si A lakukan ini, kamu dipilih untuk ini dan lakukan itu. Dalam proses itu, tetapi sebelum mereka aktif sebagai pegawai negeri bait Tuhan, mereka harus melakukan persembahan. Mereka ada salah satunya penghapusan dosa, korban penghapusan dosa yang harus mereka lakukan. Sebagai bentuk kekudusan hidup mereka, mereka harus punya korban untuk menghapusin dosa mereka. Sebagai bentuk kekudusan hidup atau hidup yang dikuduskan oleh Tuhan dalam pelayanan itu, mereka harus memberikan hal itu. Pada waktu memberikan korban itu,
Tuhan menghanguskan langsung api dari surga. Ada api yang keluar dari hadapan Tuhan langsung menghanguskan korban ini. Saya mau pelan-pelan di sini. Nanti naik kecepatan bisa nggak dong teman-teman? Kita manusia sangat perlu sekali kekudusan. Percaya, katakan amin. Amen. Kita tidak kudus sama sekali. Untuk melayani dan bahkan menyembah Tuhan yang kudus, kita ini perlu dikuduskan. Dalam pengudusan itu ada sesuatu yang perlu dikorbankan untuk menebus ketidakkudusan kita. Itulah konsep pengorbanan. Jadi ada sesuatu yang dikorbanin supaya kita nggak jadi dapat hukuman dari ketidakkudusan kita. Waktu Tuhan membakar korban itu, bangsa Tuhan bersukacita, di ayat ini katakan. Mereka semua senang bersukacita. Api yang tadinya dilihat sebagai Tuhan di Gunung Sinai, mereka melihatnya lagi membakar hangus korban mereka. Ini penting. Api ini mengkonsum habis alias makan habis seluruh persembahan korban itu. Korban yang diberikan. Saya membayangkan seperti ini. Saya kasih 1 gelas stroberi depan Pak Gerwin. Dia tidak menyentuhnya dan memakannya. Semua teman-teman tahu kenapa dia nggak nyentuh dan memakannya. Karena Pak Gerwin nggak suka buah. Tidak suka buah dan tidak akan memakannya juga. Tetapi kalau saya kasih stroberi itu di depan Vera atau Syama, beda cerita. Sekejap akan hangus karena mereka suka banget. Langsung hilang buahnya. Dan saya sangat senang menyuguhkan sesuatu ketika akhirnya dimakan habis gitu, oleh siapapun. Itulah mengapa bangsa itu bersukacita pada waktu itu. Mereka bersukacita karena Tuhan menerima dan menikmati korban yang mereka berikan sampai habis, sampai hangus, tidak tersisa hingga tetes terakhir. Dan mulai saat itu api itu terus ada di mezbah Tuhan itu semenjak saat itu. Jadi mezbah Tuhan untuk mereka membakar korban bakaran ini adalah momen pertama api itu ada. Dan akhirnya mezbah itu dipakai untuk pengorbanan bangsa itu terus menerus di kemah suci itu. Tuhan akan menikmati dan memakan persembahan yang dia inginkan. Yang dia nggak inginkan dia nggak akan menikmatinya. Catat itu, nanti akan berikutnya lebih dalam. Kita ke Ibrani 12. Oh iya. Baru pemanasan teman-teman. Selamat. Ibrani 12 ayat 26 sampai 29. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. 1 kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan 1 kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah pada Tuhan menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Tuhan kita adalah api yang menghanguskan. Ayat ini berbicara tentang Tuhan adalah api yang menghanguskan. Kata api yang menghanguskan di sini sebenarnya mempunyai makna seperti yang diceritakan Mas Giri tadi. Sebenarnya artinya adalah dia adalah hakim di dunia ini. Ia akan menghakimi bagi orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Ia akan melihat siapa orang yang benar-benar percaya dan setia kepadanya. Seperti yang di ayat 26 sampai 28 tadi. Dia menggoncangkan bukan hanya bumi, bahkan langit pun dia akan goncangkan. Ia akan memberikan hukuman kepada umatnya yang tidak taat kepadanya.
Ayat 29 di sini sebenarnya diambil dari referensi Ulangan 4 ayat 24. Jadi di Ulangan ini menjelaskan tentang Tuhan yang akan sangat murka gitu. Ketika kita berjalan atau menyimpang dari ketetapan-ketetapan yang telah Tuhan perintahkan. Jadi Ulangan ini sebenarnya dikasih buat bangsa Israel waktu itu. Kalau mereka menyimpang, Tuhan akan menghukum mereka. Sehingga Dia akan menghukum orang yang tidak hidup lagi dalam kebenaran. Hal ini terdengar sangat menakutkan, bukan teman-teman? Ya, memang. Tetapi jadikan firman ini sebagai penguatan di hidup kita. Untuk kita bisa terus hidup benar sesuai kehendaknya. Agar kita bisa hidup kudus. Sama seperti Tuhan yang kudus. Yang terlihat pada perjumpaan Musa dengan Tuhan. Bahwa semak belukar itu tidak terbakar. Itu sungguh luar biasa. Tetapi itu bukan berarti api Tuhan tidak dapat melakukan yang lebih daripada itu. Ayat ini katakan api Tuhan dapat menghanguskan, dapat membakar. Ini sama saja dengan menyatakan bahwa Tuhan mengasihimu dan kamu akan selalu dikasihi Tuhan. Tapi lupa untuk mengatakan bahwa karena kasihnya Dia akan menghajar kita. Jadi karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan akan menghajar kita. Dan apa yang Tuhan mau bakar dari hidup kita? Kita buka Keluaran 19 ayat 22. Menariknya adalah Tuhan itu kasih, tapi Tuhan juga api yang menghanguskan. Ini yang jarang dipelajari, sehingga orang hanya mempermainkan kasih Tuhan tanpa tahu kasih Tuhan itu juga menghanguskan. Kalau engkau memahami Tuhan dengan benar, kamu gak akan main-main sama Tuhan. Ya. Keluaran 19 ayat 22. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya supaya Tuhan jangan melanda mereka. Bahasa terjemahan baru unik banget, melanda mereka. Saya bacakan untuk terjemahan Alkitab yang terbuka. Katakanlah juga kepada para imam yang datang mendekati Tuhan untuk menguduskan diri. Yang beda di sini. Menguduskan diri mereka agar jangan sampai Tuhan menghanguskan mereka. Ayat ini mencoba katakan yang dikatakan ayat ini adalah kalau imam mau mendekat sama Tuhan tapi tidak kudus, mereka akan dilanda kebakaran yang menghanguskan dan melenyapkan mereka. Siapa yang mau dilenyapkan oleh Tuhan di sini? Nggak ada. Pak Novel mau volunteer? Api Tuhan akan selalu menghanguskan, membakar apa yang Dia kehendaki untuk dibakar. Dia menghendaki kekudusan sehingga Dia membakar apa yang enggak kudus. Ingat di imamat tadi bahwa Tuhan membakar korban yang diberikan Musa dan Harun dan para tua-tua waktu itu. Masih ingat tadi? Ya. Apa yang mereka bakar? Korban, lemak dan yang lainnya. Korban adalah sesuatu yang diberikan untuk menggantikan kita untuk sesuatu. Tuhan memberikan anak domba untuk ganti Ishak di gunung itu. Tuhan memberikan ternak mereka untuk menjadi korban ganti umatnya sendiri. Supaya umatnya bukannya yang dibakar. Contohnya adalah korban pengampunan dosa. Saat domba itu dibakar, teman-teman, bukan berarti dombanya yang diampuni dosanya. Kita ngerti di sini. Tetapi domba itu sebagai ganti hukuman yang harusnya datang ke orang yang memberikan domba itu. Sehingga orang yang mempersembahkan nggak harus dibakar. Yesus mati untuk ganti siapa? Saya dan saudara.
Yesus di kayu salib untuk menanggung hukuman siapa? Saya dan saudara juga. Gitu. Hukumannya dijalani sama Yesus sehingga kamu tidak perlu jalani hukuman lagi. Jadi sebenarnya Tuhan mengirimkan api untuk menghanguskan korban, bukan untuk kepentingan Tuhan tapi kepentingan umatnya. Saat Tuhan menerima korban, mereka bebas dari hukuman yang seharusnya mereka terima. Itulah kenapa mereka bersuka cita ketika Tuhan menurunkan api dan menghabiskan semua korban itu. Puji Tuhan, kita nggak mati. Tuhan menerima itu sebagai ganti kita mati. Jadi dia menghanguskan, dia melenyapkan hal yang buruk supaya akhirnya orang yang memberi korban itu bisa hidup. Dia melenyapkan apa yang tidak kudus agar apa yang di hadapannya semuanya tinggal kudus. Jadi apa yang dibakar hangus Tuhan? Ketidakkudusan. Jadi kalau nggak kudus, coba mendekat ke sumber api itu, kebakaranlah kau. Hati-hati dengan hal ini. Tuhan api yang menghanguskan, Ibrani sebutkan. Dan ini bukan kami buat-buat, Alkitab saya rasa sama teman-teman semua katakan hal itu. Dan hari ini kita mau sadar tentang siapa Tuhan kita. Dan kadang kita lupa tentang kuasanya untuk menghanguskan ketidakkudusan di dalam hidup kita. Karena dia rindukan kekudusan itu ada di setiap hidup kita. Lukas 12 ayat 49. Lukas 12 ayat 49. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Jadi salah satu perikop dari ayat ini sangat menarik teman-teman. Kalau teman-teman baca satu perikopnya tentang apa sih maksud ayat ini, mungkin kalau kita cuma sekali baca atau 2 kali baca, wah ini kayak perpisahan tentang suatu hal yang membingungkan. Tapi di sini aku akan menjelaskan tentang apa sih maksud dari ayat ini. Jadi Tuhan mengirimkan api untuk kekudusan dipisahkan dengan ketidakkudusan. Itu alasannya Tuhan datang sebagai pemisah. Tuhan melemparkan api ke bumi, terdengar seperti Tuhan datang untuk membuat suasana menjadi panas. Tetapi sebaliknya, api Tuhan datang untuk memisahkan apa yang benar dan yang tidak. Ayat ini sebenarnya adalah peringatan bagi kita untuk bagaimana semestinya kita hidup kudus. Bagaimana kita menjauhkan dari hal-hal yang tidak kudus di hidup kita. Bagaimana kita bisa sama kudusnya seperti Tuhan. Ya. Jadi ayat ini juga menguatkan teman-teman yang ada di tempat ini. Bagaimana kita hidup berbeda di komunitas ini dengan yang berada di luar. Kita hidup berakar dari firman Tuhan. Tapi ini sebenarnya bukan membandingkan dengan orang di luar komunitas. Tapi melainkan ketika kita berada di komunitas ini, kita bisa terus berfokus mengejar kebenarannya Tuhan. Kita tanpa lelah membaca firman Tuhan, mungkin pagi, siang dan malam, all day long, sepanjang hari gitu. Dan untuk apa gitu alasannya? Untuk kita bisa lihat bagaimana hidup jadi kudus, hidup kudus yang berdasarkan firman Tuhan. Sehingga kita tidak mendapatkan penghukuman dari Tuhan. Iman kita juga akan semakin kuat dan murni ketika ujian-ujian itu datang atau yang kita hadapi. Kita ke Mazmur 66 ayat 10. Coba tanya kanan kirinya, bisa mengerti nggak? Ngerti nggak dia memang apa yang sedang kita omongkan? Amen.
Amin. Mazmur 66 ayat 10. Yang sudah katakan, yang sudah dapat katakan api. Api. Tuhan kita api yang menghanguskan dan membakar yang tidak kudus. Betul? Iya. Katakan ayat ini, sebab Engkau telah menguji kami ya Tuhan untuk memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Bicara tentang pemisahan itu bicara tentang pengelompokan dan penyendirian. Ya kan? Dipisah-pisah. Siapa yang tahu kata yang banyak di dalam Alkitab tentang disendirikan? Ayo sarjana Alkitab ini. Ya, pengudusan. Iya. Pengudusan adalah bagaimana peristiwa dari Tuhan sedang menyendirikan kita atau menyendirikan sesuatu untuk tetap kudus dari yang tidak kudus. Pengudusan terjadi untuk memisahkan mana yang kudus dan mana yang tidak. Dan api itu bertindak untuk melakukan hal ini. Jadi yang kudus dipisahkan dari yang tidak kudus sehingga akan ada dua hasil dari pemisahan itu. Ada kelompok yang tidak kudus, ada kelompok yang kudus. Sehingga tidak ada lagi percampuran di antara keduanya, harus terpisah. Inilah yang dikatakan murni. Tidak tercampur. Dan penulis Mazmur memberi kesaksian kepada kita bahwa Tuhanlah yang memurnikan mereka. Tuhanlah yang adalah api itu memurnikan mereka seperti bagaimana perak dimurnikan. Siapa yang pernah melihat perak dimurnikan? Divanasi. Panas. Saya nggak bisa ngomong P, jadi saya ngomong divanasi. Di seluruh hidup kita, pemurnian atau pemisahan selalu berhubungan dengan api atau panas. Siapa yang panas nih? Tidak ada orang yang mau memisahkan sesuatu dan menaruh sesuatu. Kalau mau dipisahkan, itu malah ditaruh di freezer. Siapa yang mau memisahkan sesuatu terus naruhnya di freezer? Enggak kan? Kita akan taruhnya di sesuatu yang lebih panas. Api itu Tuhan sendiri yang telah menguji dan memurnikan si pemazmur ini, Bapak Ibu Saudara. Api yang sama juga akan menguji dan memurnikan kita. Tanya kanan kirinya, siap dimurnikan? Sekali lagi, kemurnian terjadi saat tidak ada hal lain tercampur. Dan disitulah kemurnian ada. Api akan memisahkan. Api akan memurnikan. Api juga akan menguduskan. Pemisahan bentuknya, terlihatnya adalah seperti ujian dalam hidup kita. Dan api mendatangkan ujian pemurnian itu. Tuhan, api itu mendatangkan ujian untuk pemurnian hidup kita. Saudara, banyak yang mau menjadi murni di sini. Amen. Biarkanlah api itu datang untuk menguji kemurnian itu. Ya. Biarkan api itu datang untuk memurnikan kita. Amen. Kalau kau siap, lebih dalam lagi di Amsal 17 ayat 3. Amsal 17 ayat 3. Amsal itu sebelum Wahyu, Bapak Ibu Saudara. Nyarinya nggak usah jauh-jauh. Ya. Yang udah dapat katakan api. Amsal 17 ayat 3. Kui adalah untuk melebur perak dan perapian, untuk melebur emas. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Yeah. Saya ingin cerita sedikit di sini tentang kui itu. Kui loh. Mungkin teman-teman baru dengar atau mungkin udah tahu, dan menurut KPPI, kui adalah kuali kecil atau bejana sebesar mangkuk yang tahan suhu sangat tinggi untuk melebur emas. Jadi kui di sini sebenarnya melambangkan, menggambarkan kita itu sendiri dan wadah untuk peleburan itu. Jadi cerita tentang pemurnian emas ini yang ya udah saya riset lah sedikit
saya cari tahu bagaimana tentang proses pemurnian atau setelah itu peluburan emas itu. Mau Jadi usaha emas dia. lumayan antam second. Antam KW. Awalnya KW. Dari emas yang kita lihat sekarang atau yang beredar di kehidupan kita bentuknya batangan atau perhiasan atau apapun itu. Jadi kalau kita cari tahu lagi, sebenarnya asal atau awal dari emas itu adalah bongkahan batu besar. Teman-teman bisa searching batu kuarsa, salah satu contohnya. Sampai akhirnya jadi kemudian batu besar itu akan dihancurkan kecil-kecil gitu. Setelah itu baru dicuci dengan beberapa proses sampai akhirnya proses pemurnian. Dan sebenarnya sebelum proses pemurnian ini warna emas belum terlalu kelihatan. Jadi warnanya masih warna-warna pada umumnya gitu. Bukan warna emas pada umumnya atau warna yang kuning mengkilat. Tapi warnanya kata lainnya butek gitu. Masih kotor, masih Bahasa Inggris ini. bahasa Inggris. Butek. Java. Butek. 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 Batang. Batak. Oh, Batak. Sorry. Dan maksudnya tidak mengkilat atau kotor. Di dalam proses pemurnian, emas itu membutuhkan pemurnian emas membutuhkan suhu sekitar 1000 derajat untuk dapat lebur menjadi emas yang indah. Kemudian baru masuk ke cetakan. Jadi sama seperti kita yang juga emas ini, emas yang tidak murni ini sebenarnya, yang masih belum berwarna indah atau belum dimurnikan. Kemudian setelah kita dimurnikan menjadi emas yang indah dan berkilauan. Jadi Tuhan mau memurnikan hidup kita sama seperti emas ini. Jadi Tuhan mau menguji dan benar-benar melihat kemurnian umatnya Tuhan, teman-teman. Tuhan mau kita menjadi orang yang teruji. Tuhan mau kita jadi orang yang benar-benar murni. Kita menjadi murni dari setiap tingkah laku kita. Kita hidup murni berdasarkan firman-Nya Tuhan. Kita buka juga di Ayub 23 ayat 10. Yang sudah dapat katakan murni. Ayub 23:10. Ayub 23. Ayub. Haleluya. Yes. Oh iya. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Siapa yang mau jadi emas murni di sini? Yeah. Tapi siap harus dipanaskan 1000 derajat Celcius. Sama halnya seperti diuji 1000 kali oleh api itu, yaitu Tuhan sendiri. Baru ujian satu aja sudah mau menyerah. Padahal Tuhan rencananya kasih 1000 kali, Bapak Ibu Saudara. Ya. Sama halnya ayat ini mengajarkan kepada kita kerinduan si Ayub. Dia rindu untuk pengujian itu. Karena dia tahu bahwa dia akan timbul seperti emas di akhir dari pengujian itu. Di Roma dikatakan Paulus mengatakan hal ini, dan bukan hanya itu saja, ya kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu, ya kan, bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ada sesuatu yang bahagia yang mereka berdua lihat, si Ayub dan Paulus. Apakah Bapak Ibu Saudara juga melihatnya sebagai kebahagiaan kalau dipanaskan dan diuji? Ya. Benar. Paulus menunjukkan hal yang sama juga kepada kita, bahwa dia bersuka cita, Bapak Ibu Saudara, dalam pengujian itu, karena tanpa panas
yang datang dari api Tuhan, tidak akan ada emas yang dimurnikan. Karena tanpa ujian yang datang dari Tuhan, tidak akan ada karakter yang akan bertahan dalam pengharapan. Dan tidak ada yang emas yang dapat dimurnikan dari kedinginan kutub utara. Hal lain lagi adalah kalau Tuhan kita api, ketika Tuhan datang dan masuk ke dalam hidup kita, pasti akan ada pembakaran. Artinya tidak ada kehidupan di dalam Tuhan tanpa pemurnian. Kita nggak bisa mau terima Tuhan terus hidup seperti maunya aja seperti sebelum kenal Tuhan. Tidak akan pernah terjadi. Begitu mereka terima Tuhan, harus siap ujian itu dimulai waktu itu juga. Karena api itu masuk di dalam hatimu. Kalau kamu rindu Tuhan ada di dalam hidupmu, pemurnian pasti akan terjadi. Pemurnian pasti akan menghasilkan juga kemurnian hidup kita. Surah banyak yang di sini mau seperti Ayub katakan, Tuhan ini hidupku. Tuhan ini hidupku. Ujilah aku supaya aku jadi emas yang murni. Ujilah aku supaya menjadi emas yang murni. Amin. Amin. Ya kita lebih murni ya, pada akhirnya. 1 Petrus 1 ayat 7. Masih semangat Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Satu Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi kita semua mulai dari iman yang kotor, teman-teman. Kita hidup dengan dosa sebelumnya. Kita hidup berdosa di dalam manusia lama kita. Maka dari itu perlu adanya pemurnian di hidup kita. Agar kita bisa menjadi manusia yang baru. Kita harus menyiapkan diri untuk pemurnian itu. Karena dari pemurnian itu Tuhan melihat umatnya yang benar-benar murni. Iman kita kadang hanya berfokus pada uang, cuan. Tentang masa depan atau sesuatu yang terlihat. Tetapi Tuhanlah yang memurnikan kita agar kita bisa hidup kudus oleh Tuhan. Ayat ini adalah tujuan dari kenapa kita harus hidup murni, teman-teman. Dan ayat ini adalah alasan kuat kenapa kita harus terus hidup murni sampai kapanpun. Bukan hanya pada hari Minggu saja, pada saat ibadah atau habis ibadah. Atau 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, bukan. Tapi kita harus murni. Atau kita murni pada saat kita gembira atau bersuka cita saja gitu. Tetapi harus murni di setiap waktu hidup kita. Kita buka Ulangan 4 23 sampai 24. Ulangan 4 ayat 23 sampai 24. Katakan api. Api. Yang sudah dapat. Ayat 23 sampai 24. Hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu, dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan. Tuhan yang cemburu. Tuhan kita api yang menghanguskan. Yang percaya katakan amin. Amen. Oh, agak tough di sini. Jadi kita nggak bicara kasih-kasih. Seperti yang kita pelajari di atas bahwa Dia menghanguskan yang tidak kudus, ya kan?
Dia menghanguskan yang tidak benar. Dia menghanguskan yang tidak dikenaninya untuk menjadi yang berkenan bagi dia. Pembakaran pada batu untuk menghilangkan kotoran dan menjadikan bersih dan murni untuk menjadikan emas. Apa yang membuat kita kotor? Dosa. Ada lagi? Apa yang membuat kita tidak kudus? Dosa diawali, kekotoran diawali, ketidakkudusan diawali oleh ketidaktaatan. Tidak taat berarti tidak mengikuti ketentuan dan perjanjian Tuhan. Dikatakan pada ayat ini adalah, jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan karena Tuhan adalah api yang menghanguskan. Ojo lali nek ra kowe di obong karo Gusti Yesus. Translate-nya di sini dia nggak bisa bahasa Jawa. Tidak taat dan tidak setia bukanlah hal yang Tuhan suka, Bapak Ibu Saudara. Ngomong kanan kirinya dia nggak suka ya. Dan bahayanya adalah ketidaktaatan selalu membawa kita kepada mengarahkan hidup kita kepada penyembahan hal yang selain bukan Tuhan. Karena saat kita tidak taat, nggak taat kepada Tuhan, itu cuma kata lain dari kamu sedang taat kepada sesuatu yang lain. Amin. Entah taat sama hatimu sendiri, entah taat sama uangmu sendiri, atau taat kepada dunia ini. Dan tidak suka. Dan Tuhan tidak suka hati yang berpaling seperti itu. Ayat ini katakan, kalau kamu berpaling sama aku, tak hanguskan. Dia akan menghanguskan manusia macam itu, ya, macam yang tidak setia itu, manusia yang macam yang tidak taat itu. Dan pahami bahwa ketidaktaatan itulah awal dari semua kotoran di dalam hidup kita. Kotoran yang menempel pada kita, pada manusia ini. Jadi ketidaktaatan akan membawa kita jauh banget dari kemurnian dan api yang akan bisa memurnikan kita. Atau api itu melenyapkan dan menghanguskan kita. Pahami hal itu dengan baik-baik. Semua dapat mengerti, teman-teman. Zakaria 13 ayat 9. Zakaria. Zakaria 13 ayat 9. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Tuhanku. Jadi di ayat ini Nabi Zakaria memberikan nubuatan di ayat ini sebenarnya. Jadi Tuhan memurnikan sekitar sepertiga dari bangsa Israel, dan 2/3 lainnya akan kena hukuman di ayat sebelumnya. Dan ayat ini sebenarnya juga berbicara tentang kita belajar Tuhan punya rencana dalam pemurniannya. Jadi dia nggak cuma asal menghanguskan, bakar habis, tapi dia ada rencana. Umat Tuhan akan dimurnikan Tuhan, dan Tuhan menguji kita seperti emas. Dan kita ketika kita diuji, kita akan memanggil Dia, memanggil Tuhan. Tuhan melakukan itu sebagai proses pemurnian umat Tuhan. Tuhan memurnikan hidup kita agar kita bisa hidup sama seperti Tuhan, hidup kudus. Memurnikan perak atau emas. Emas dan perak ditemukan seperti bubuk. Mereka menyaring emas dan perak jika ada yang tidak murni gitu. Jadi disaring lagi sampai murni.
panas menyebabkan emas dan perak itu melebur. Harus ada api yang digunakan untuk melakukan pemurnian. Ya. Dan untuk murni diperlukan api juga di hidup kita, teman-teman. Ya. Harus ada pencurahan api di hidup kita. Agar rasa panas dari api itu membuat kita menjadi murni. Sama seperti memurnikan emas yang saya jelaskan di Amsal tadi. Agar kita merasakan pemurnian yang telah Tuhan siapkan di hidup kita. Ya. Kita buka Matius 3 ayat 11. Jadi konsep api tetap bisa menghanguskan dan membakar itu selalu. Jadi kalau kita baik tapi ada yang tidak baik menempel di diri kita, Tuhan akan selalu menghanguskan yang tidak baik dan untuk kita murni. Tapi kalau ketidakmurnian itu menjangkit kita dan seluruh hidup kita jadi tidak murni, yang dihanguskan kita semua. Bisa ngerti di sini? Ya. Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Apakah apakah gambaran yang ada dalam baptisan? Boleh jawab? Hidup baru. Yang lama sudah berlalu, bangkit menjadi manusia kepunyaan Kristus yang baru. Yohanes Pembaptis mengatakan Tuhan akan membaptis umatnya dengan roh dan api. Jadi habis ini kita baptisan api ya, kita bakar semua satu-satu. Roh adalah Tuhan sendiri. Dan api adalah bentuk dari Tuhan sendiri. Ya. Roh Kudus tentang pimpinan kepada kebenaran. Api bicara tentang pembakaran dan pemurnian. Ingat tentang batu emas tadi? Yang dijelaskan oleh emas Gia. Emas ditemukan tidak dalam bentuk seperti yang kita punya saat ini. Emas hanyalah seperti batu, kebanyakan hitam, kotor. Kalau kamu menemukan yang sudah kuning, bagus. Dan bagus, salah berarti. Kalau kamu menemukan yang sudah kuning dan bagus, apalagi yang sudah berbentuk cincin dan kalung, nah itu namanya kamu menemukan yang punya tetanggamu mungkin. Karena tidak ada emas, Bapak Ibu Saudara, yang akan menjadi emas seperti itu saat ditemukan dan tanpa melewati proses pemurnian itu. Api membuat emas dalam bentuk yang lama yang tidak diperhitungkan berubah menjadi bentuk yang baru yang bahkan dimuliakan. Bahkan termasuk kelompok dari batu mulia. Ya kan? Dan api Tuhan akan membaptis kita. Ayat ini katakan. Ya. Artinya adalah dengan api yang menghanguskan, pembaptisan itu akan terjadi bagi hidup kita. Akan ada hidup baru yang keluar dari pemurnian api Tuhan itu, yang akan ada membuat api itu menjadikan kita di dalam kemurnian yang mulia dalam Dia. Pahami bahwa Tuhan bukan suka membakar Tuhan bukan suka membakar yang tidak benar saja. Dia mau kamu murni sehingga Dia harus membakar apa yang tidak benar di dalam kita. Artinya Dia mau kita mengalami pembakaran sepenuhnya supaya yang tidak murni itu keluar dan hilang. Kita semua perlu api ini.
Ya. Siapa yang perlu api ini? Amin. Api yang memberikan pemurnian dan menjadikan manusia kita menjadi manusia baru. Hidup dalam Tuhan adalah hidup dalam kebaruan yang dihasilkan dari pemurnian api Tuhan. Jadi kehidupan baru tanpa api yang membakar dan memurnikan kamu tidak akan pernah terjadi. Kisah Rasul 2 ayat 2 sampai 4. Ini salah satu yang Tuhan juga katakan kepada kita di pujian penyembahan kita hari ini. Amin. Yang udah dapat katakan api, teman-teman. Kisah Rasul 2 sampai 4. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Jadi momen ayat ini atau pencurahan Roh Kudus ini pada saat itu hari Pentakosta gitu, atau hari raya panen. Dan sebenarnya pada hari raya itu juga bersamaan dengan tercurahnya Roh Kudus. Jadi bukan Pentakosta itu yang melambangkan tercurah Roh Kudus, tapi bersamaan dengan hari raya Pentakosta. Kemudian pencurahan Roh Kudus ini akan membawa hal yang baru di hidup kita. Pencurahan Roh Kudus ini akan membuat kita menjadi pribadi yang baru. Kita matikan manusia lama kita, sehingga Roh Kudus dapat masuk di hidup kita. Baptisan Roh Kudus adalah ketika Roh Kudus ambil alih semua aspek di hidup kita, di kehidupan kita. Bukan hanya tentang bahasa, tetapi tindakan kita yang hidup menurut Roh Kudus. Ya. Apa yang ada di dalam hati keluar dari mulut kita. Ya. Jadi jika ada Roh Kudus dalam hidup kita, kita juga akan mengeluarkan kata-kata yang berasal dari Roh Kudus. Amin. Hal yang menarik tentang situasi ini adalah Lidah-lidah api itu keluar pada waktu itu, teman-teman, ke atas para rasul. Lidah api itu hinggap pada mereka, tapi mereka tidak terbakar. wow. Apa yang Tuhan sedang rencanakan dari situasi ini sebenarnya? Ini keren banget. Di mana api Tuhan ada dan tidak membakar. Di mana sebelum situasi ini api Tuhan ada tapi tidak membakar. Siapa yang bisa jawab? Di Gunung Sinai. Hal ini terjadi untuk menunjukkan kepada umat Israel Tuhan yang sama yang bertemu dengan Musa. Tuhan yang sama sedang hinggap pada para murid Yesus Tuhan. Bisa dapat di situ? Tuhan mengambil bentuk yang sama untuk menunjukkan bahwa Tuhan yang sama. Tuduhan terberat yang terjadi pada Yesus adalah pada waktu itu adalah penistaan agama. Yesus mengaku Mesias dan Yesus mengaku Tuhan juga. Mereka membenci Yesus dan melihat dia sebagai orang, ya, seorang manusia yang menista Taurat dan bahkan hukum Tuhan dan Tuhan sendiri. Tetapi api yang sama di Gunung Sinai, yang mereka seluruh generasi demi generasi Israel percaya kepada Tuhan, turun ke atas murid-murid Yesus Kristus yang disebut penista agama sama mereka. Teman-teman melihat seberapa big dealnya ini. Ingat bahwa api yang adalah salah satu bentuk untuk Tuhan menunjukkan kemuliaannya, dia sedang menunjukkan siapa dia dan kemuliaannya sendiri. Roh Kudus turun untuk membawa pimpinan kepada kebenaran. Tapi api datang untuk memurnikan sehingga kemuliaan akan datang. Tidak ada kemuliaan tanpa pemurnian. Catat baik-baik ini. Api yang sama yang bertemu dengan Musa, api yang sama akan memurnikan kita. Api yang sama yang turun atas para rasul, api yang sama yang akan memakai kita untuk menyatakan kemuliaannya. Siapa yang mau api dari Tuhan? Amen. Tapi ada yang menghalangi kita sebenarnya, teman-teman.
Kenapa sih kita nggak bisa mendapatkan api itu? Kita buka di Imamat 10 ayat 1 sampai 2. Imamat 10 ayat 1 sampai 2 yang sudah dapat katakan amin. Amen. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuhkan api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan kepada Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya. Sehingga mati di hadapan Tuhan, maka keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan mereka. Catat baik-baik, menghanguskan mereka di sini. Ingat bahwa pada waktu imam memberikan persembahan di Imamat 9 sebelum pasal ini, ya, Tuhan sendiri menurunkan apinya. Dan api itu terus membakar mezbah itu. Dan anak-anak Harun, Nadab, Abihu lebih kreatif di situ. Jadi api yang di mezbah tadi untuk membakar mezbah. Teman-teman masih ingat tabernakel? Ya. Ini bicara tentang mezbah yang di depan. Terus mereka harus ambil api itu untuk mengapiin yang lain juga yang di dalam. Tetapi dua saudara ini kreatif tenan. Bukannya dengan api Tuhan yang dari mezbah tadi, mereka memilih membuat api mereka sendiri untuk menghidupkan meja ukupan. Apa meja ukupan? Meja yang berada di ruang kudus bersama kaki dian dan juga meja roti. Meja ukupan adalah bentuk dari doa, pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Dan itu harusnya dari api abadi yang Tuhan berikan kepada mereka untuk ditaruh di meja itu. Tetapi yang dilakukan Nadab dan Abihu adalah mereka membakar dengan api yang mereka buat sendiri, saking kreatifnya. Ya. Tidak jelas dari mana dia dapat api itu, tetapi yang jelas dia dibubuhkan. Dan Alkitab pun menulisnya sebagai api asing. Pahami bahwa bahkan untuk doa, pujian, dan penyembahan, kita tidak boleh buat-buat ide kita sendiri. Harus datang dari Tuhan. Api asing adalah gambaran tentang kekuatan kita sendiri sebagai manusia. Dengan kemanusiaan kita mencoba mereka-reka hal untuk Tuhan. Kalau api itu adalah Tuhan dan Roh Kudus adalah Tuhan sendiri, Roh Kudus juga seperti api. Tidak ada satupun dari kita dapat berdoa, memuji, dan menyembah tanpa Roh Kudus di dalam kita. Yohanes 4 ayat 23, 24 dicatat aja itu. Tidak juga memakai apa yang kita bisa dan mampu untuk lakukan. Yohanes katakan bahwa biarlah kita, kalau engkau memuji, akan datang waktunya penyembah menyembah dalam roh dan kebenaran. Tanpa Roh Kudus, tanpa api itu kamu tidak akan benar menyembah Tuhan. Jangan taruh api asing pada meja doa dan persembahanmu, teman-teman. Jangan taruh api asing dalam pujian dan penyembahanmu. Ikutilah apa yang Roh Kudus pimpin. Pakai apa yang dari Tuhan, bukan apa yang kamu buat sendiri. Menjadi kreatif itu baik, tetapi tidak semua hal kita perlu kreativitas. Di bagian ini kamu tidak perlu kreatif, Bapak Ibu Saudara. Kalau kamu mau mencoba kreatif di bagian ini, kamu akan menjadi cerita yang lain seperti Nadab dan Abihu. Jadi apa yang menghalangi kita untuk mendapatkan pengalaman ini? Apa yang menghalangi kita? Api kita sendiri. Api yang kita coba hasilkan dari hidup kita sendiri. Api manusia menjadi poros putaran kita, bukannya dipimpin sama Roh Kudus, tetapi kita yang memimpin. Bukannya dibakar oleh Roh Kudus, tapi kita bakar dengan api kita sendiri, alias sok semangat sok.
Ngerti? Lucunya adalah api manusia tidak akan berkuasa seperti api Tuhan. Tapi manusia tetap pakai, itu lucunya. Jadi kalau kamu coba memurnikan dirimu sendiri dengan apimu sendiri, seperti kamu mencoba menambahkan garam ke dalam lautan. Waktu kamu makin sering mencoba memurnikan diri sendiri dengan apimu sendiri, yang menambah dalam hidupmu adalah makin kotornya hidup kita. Makin tidak murninya hidup kita. Penyembahan dan doa butuh api Tuhan. Amin. Butuh Roh Kudus untuk memimpin. Butuh Tuhan dalam kehidupan kita, karena kita butuh api itu. Amsal 17 ayat 22. Lihat kanan kiri yang masih kuat. Perlu api nggak ini untuk membakar matanya supaya nggak ngantuk? Bakar. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira di sini maksudnya bukan memikirkan kegembiraan yang sia-sia atau bersifat kedagingan, atau seperti istilah yang umum kita kenal sekarang, healing. Jadi maksudnya hati yang bergembira di sini adalah hati yang bersuka cita di dalam Tuhan. Jadi terjemahan lain bergembira di sini bersuka cita. Hati yang benar-benar tertuju kepada sukacitanya Tuhan. Ya. Kemudian ayat ini juga berbicara tentang semangat yang patah, mengeringkan tulang. Jadi kerennya kata semangat diambil dari kata spirit, atau bahasa Ibraninya harwak. Jadi ya, semangat yang patah di bahasa Inggrisnya beberapa terjemahan, misalnya King James, KJV, broken spirit, atau artinya roh yang rusak atau patah. Teman-teman bisa bayangkan betapa berdampaknya ketika roh kita rusak atau patah gitu. Hal itu akan berdampak di kehidupan kita sehari-hari. Semangat yang patah ini yang harus kita hilangkan di hidup kita. Harus kita hapus dari hidup kita. Kita harus mengejar kegembiraan atau sukacita itu yang berasal dari Tuhan. Artinya kita tidak mengejar kegembiraan yang semu atau yang bersifat sementara. Tetapi kejarlah kegembiraan yang bersifat kekal, yang hanya berasal dari Tuhan. Jadikan firman Tuhan sebagai penyemangat hidup kita, teman-teman. Amin. Dan minta Roh Kudus untuk berkuasa atas hidup kita. Untuk menghapus hal-hal kedagingan yang masih melekat di hidup kita. Efesus 4 ayat 30 sampai 31. Ayat 30. 30 dulu. Ya. Efesus 4 ayat 30. Yang sudah dapat katakan semangat. Semangat. Fire. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Ada lagunya kan? Ya. Efesus 4:30, jadi firman Tuhan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Tuhan yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Patah semangat, siapa yang senang patah semangat? Dia barusan menjelaskan tentang broken spirit atau roh yang rusak dan patah. Ini bukan tentang Roh Kudus bisa patah tulang, teman-teman. Jadi harus hati-hati, jangan biarkan Roh Kudus naik motor sendiri nanti patahnya tulang patah. Enggak. Apa yang membuat Roh Kudus patah? Apa yang membuat Roh Kudus berduka? Roh Kudus bisa sedih dan tidak semangat. Kalau kita harus pahami ini, karena ini yang membuat tulang kita kering. Pernah rasakan kering tulangnya? Tulang kering itu bukan yang ini.
Ya, tulang kering adalah tulang yang tidak memiliki kekuatan dan kehidupan. Tidak ada semangat, bahkan untuk berdiri saja nggak kuat, mager, nggak bisa ngelakuin sesuatu. Gitu. Nggak bisa gitu. Apa yang membuat roh rusak, Bapak Ibu Saudara? Apa yang membuat roh ya. Ya, disobedient mungkin. Kita lihat dulu. Gitu. Roh patah, roh berduka. Ayat 31 dikatakan ini. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Amin. Amin. Demikian pula kejahatan. Sekarang yang sedang tren adalah healing. Ini sebutan masa kini untuk orang-orang yang membutuhkan penyegaran dengan jalan-jalan dan staycation. Apa yang terjadi adalah karena ketidakbenaran roh di hidup kita, jadi roh itu rusak. Sehingga kita tidak antusias terhadap apapun yang terjadi dalam hidup kita. Itulah yang dimaksud semangat patah, kering, dan tulang. Bisa mengerti di situ? Tapi lucunya adalah yang disalahkan malah situasi sekitar kita. Padahal yang rusak di sini. Sehingga yang mereka coba pergi ke suatu tempat yang disebut healing itu. Masuk healing untuk cari yang seger-seger. Jadi seger lagi ke tempat yang keren gitu. Dia menaruhkan kesegaran hidupnya dengan apa yang ada dan yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Jadi tergantung, kalau lingkungan sekitarnya beautiful, hidupnya beautiful. Kalau di lingkungan sekitarnya seger, hidupnya seger gitu. Nek ndeloke kali budak gitu. Ya, orang-orang ini karena menaruh hidup, merasa bahwa ini semua kita perlu sesuatu yang baru sehingga harus disegarkan gitu. Tetapi waktu pulang dari perjalanan healing, masuk rumah atau kos, suasana tidak seperti di hotel tadi. Suasananya tidak seperti di tempat liburan tadi. Kosnya tetap sama, ibu kosnya tetap sama. Skripsinya juga tetap sama. Rumah tetap sama, ya kan? Anak-anak tetap sama juga. Akhirnya tidak semangat lagi. Butuh healing lagi. Tulang yang kering bukan karena rumah, kos, kuliah, kerjaan, dan situasi yang kamu hidupi di sekitarmu. Tulang kering karena roh yang rusak dan patah, Bapak Ibu Saudara. Kalau roh yang sama dan dengan api yang ada di dalam hidup kita patah dan rusak, tidak akan ada api lagi dan kita tidak akan pernah berapi-api. Kamu tidak semangat bukan karena kurang healing, tapi kurang api. Ngomong kanan kirinya, mungkin kamu kurang api deh. Apinya kurang berkobar karena apinya kurang hidup. Dan api makin hidup bukan dengan hanya makin baca ayat saja, tetapi dengan ketaatan dalam pemurnian dan pemisahan dari segala kejahatan, kemarahan, kepahitan, kecemaran, dan fitnah serta pertikaian tadi. Roh yang adalah api itu rusak karena kegeraman dan kemarahan kita mungkin. Rusak karena pertikaian yang terus kita jaga bahkan sampai kepahitan dalam hidup kita. Mau hidup dan tidak menjadi tulang kering? Amen. Mau api terus berkorban? Amen. Dan berapi-api? On fire? Segala kejahatan hendaklah dibuang dari antara kamu. Amen. Enggak healing.
Nanti jadi anak yang terhealing. Oke, Yohanes 14 ayat 17. Yang sudah katakan dare. Dare. Yohanes 14 ayat 17. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi maksudnya di sini adalah roh Tuhan itu benar-benar. Roh Tuhan benar sehingga kita bisa menjauh dari ketidakbenaran itu yang telah dipisahkan. Roh Kudus bawa kita ke dalam kebenaran. Roh Kudus akan menuntun hidup kita di dalam kebenarannya, kebenaran Tuhan. Roh Kudus benar-benar membawa hidup kita yang murni ini agar bisa terus hidup benar, agar kita bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan Roh Kudus yang hidup di dalam diri kita menuntun. Jadi Roh Kudus yang hidup dalam diri kita menuntun hidup kita menjadi hidup benar. Itulah pentingnya kita mengandalkan Roh Kudus di hidup kita. Bagaimana Roh Kudus mengajarkan kita hidup benar? Dengan memimpin kita meninggalkan yang tidak benar. Salah satunya. Dan saat kamu hidup benar, apimu semakin menyala, Bapak Ibu Saudara. Semakin berkorban, semakin berapi-api. Jadi dengan taat akan pimpinan Roh Kudus saja, hidupmu akan semakin berkorban, semakin menyala. Konflik dalam hidupmu akan ketidaktaatan dan kebenaran yang membuat hidupmu tidak bersemangat kalau terjadi karena rohmu sedang patah dan rusak dan tidak berkorban api itu. Yang kita perlu adalah api Tuhan. Tapi juga lebih penting untuk menjaga api itu dalam kehidupan yang benar. Kalau belum punya api, terima api itu. Dan lebih penting menjaga api itu terus menyala dan berkorban dengan hidup yang benar. Yesaya 66 ayat 1. Masih semangat? Masih berapi-api nih? Api? Nah, Yesaya 66 ayat 1 sampai 2. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan, tetapi orang inilah aku memandang kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya dan yang gentar kepada firman. Jadi di sini aku juga akan membacakannya terjemahan lain dari bahasa Indonesia sehari-hari untuk lebih clear tentang kata dari ayat-ayat ini. Yesaya 66. Tuhan berkata, langit adalah tahtaku dan bumi tumpuan kakiku. Jadi rumah macam apa? Rumah macam apakah hendak kau bangun untukku? Dan tempat apakah hendak kau jadikan kediamanku? Ayat kedua, alam semesta adalah buatan tanganku, maka semua itu dijadikan. Tetapi kesukaanku ialah orang yang rendah hati, yang menyesali dosa-dosanya, yang takut dan taat kepadaku. Amen. Dan sebenarnya perbedaannya dari kata tertindas tadi, dan Tuhan pakai di sini untuk rendah hati, orang-orang yang rendah hati. Tuhan berkuasa di atas langit dan bumi, teman-teman. Amen. Tuhan yang punya kuasa atas hidup kita. Ya. Tuhan mau kita hidup rendah hati di hadapan. Ya. Tuhan senang kepada orang yang taat kepadanya, yang menyesali setiap dosa-dosanya dan takut akan Tuhan. Sehingga Tuhanlah yang memberi sukacita itu kepada kita. Tuhan akan memberikan semangat di hidup kita. Tuhan akan menguatkan kaki-kaki kita yang gentar. Tuhan kita, tubuh kita yang lelah. Tuhan berjalan bersama kita di dalam setiap hidup kita.
sehingga kita tidak merasakan lelah lagi. Jadi Tuhan menguatkan setiap jalan kita, hidup kita. Karena Tuhan pimpin hidup kita. Kita ke Yesaya 40 ayat 29. Yesaya 40 ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Amin. Amin. Dan menambahkan semangat kepada yang tiada berdaya. Amin. Kamu lelah, letih, lesu hari ini? Tanya kanan kirinya, kamu lelah enggak? Tidak akan pernah dalam rencana Tuhan untuk meninggalkan kita, bahkan saat kita lelah sekalipun, Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan menambahkan semangat dengan cara menambahkan roh itu, dengan cara nambahin api itu. Karena di dalam api Tuhan ada kekuatan dan kuasa. Saya suka bagian dari pengajaran Pak Brand tentang Simpson kemarin, bahwa sangat memungkinkan si Simpson orangnya sebenarnya tidak besar, karena supaya kuasa Tuhan yang dinyatakan. Orangnya gede, orang kira, karena sering fitness memang kuat dong. Karena roh Tuhan hinggap dan itu yang dinyatakan. Ini satu dari banyak cerita tentang kuasa Tuhan yang dapat memberikan kekuatan kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Apakah kamu percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan? Amin. Kita tidak perlu healing kan? Nanti jadi anak yang terhealing repot. Kamu lemah? Minta api baru dari Tuhan. Api baru. Jadi ingat Pastor Erik. Karena Alkitab katakan Dia akan memberikan kekuatan pada yang lelah dan semangat untuk yang tidak berdaya. Amin. Mintalah api itu. Zefanya 2. Zefanya 2 1-3. Ini habis kejadian ya, teman. Masih semangat kan, ini baru pembukaan loh. Dari pendahuluan ini. Zefanya 2 1-3. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati, di negeri yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Ayat ini berbicara tentang kemurkaannya Tuhan, teman-teman. Tuhan senang dengan orang-orang yang rendah hati, yang merendahkan hati. Tuhan mau kita berbalik dari manusia yang berdosa, menjadi manusia yang hidup benar. Kita harus sadar atau sadari bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan, yang hanya mengandalkan diri kita sendiri, melainkan kita harus melaksanakan kehendaknya, melaksanakan perintahnya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan selalu menepati janjinya ketika kita melaksanakan perintahnya. Dia merencanakan rancangan yang indah buat kita. Karena Tuhan akan meluputkan atau meniadakan segala hukuman yang akan jatuh di atas kita. Di dalam Imamat 8 ayat 35. Imamat 8:35. Balik lagi ke depan. Pentateuch. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Amin. Di depan pintu kemah pertemuan haruslah kamu tinggal siang malam 7 hari lamanya.
Dan kamu harus melakukan kewajibanmu terhadap Tuhan dengan setia. Supaya janganlah kamu mati, karena demikianlah perintah Tuhan kepadamu. Semua hal ini Bapak Ibu Saudara, beberapa hal yang di atas yang sudah kami sampaikan adalah untuk bagaimana api Tuhan terus ada di dalam kita. Kita perlu melakukan apapun yang Tuhan berikan dan kita diperintahkan kepada kita dengan setia. Dikatakan harus melakukan kewajiban dengan setia supaya jangan kamu mati. Yang harus disadari juga adalah kesetiaan kita adalah sumber kehidupan kita. Kesetiaan kita adalah sumber dari semangat dan kekuatan kita. Sebenarnya Tuhan tidak terlalu diuntungkan dengan kesetiaanmu. Maksudnya adalah tanpa kamu setia pun Tuhan tidak kurang kuasanya, Bapak Ibu Saudara. Kalau manusia tidak setia, Tuhan bisa mengubah bahkan batu jadi tentara Tuhan. Tapi Tuhan mau kamu setia karena hanya dengan itulah kamu bisa tetap hidup. Setia dengan kebenaran yang kamu lakukan, kehidupan kamu akan terus didapatkan. Apa yang menghidupkan sesuatu? Api. Kesetiaan kepadanya mempertahankan api itu berkobar dan terus membakar. Api terus membakar, kemurnian dan kemuliaan terus dinyatakan, bahkan semakin terpanjang. Siapa yang mau terus berkobar di sini? Amin. Teruslah setia. Karena dengan kesetiaan itu menjaga kobaranmu. Ngomong kanan kirinya, terus setia. 2 Timotius 1 ayat 6. Masih berapi-api? Amin. Dua Timotius 1 ayat 6. 2 Timotius 1 ayat 6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Tuhan yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Jadi Tuhan mau mengerjakan sesuatu yang dahsyat di hidup kita, teman-teman. Tuhan mau mengerjakan sesuatu yang indah di hidup kita. Tuhan memberikan karunia-Nya kepada hidup kita. Karunia dari Tuhan itu harus kita kobarkan seperti api dalam bara api. Katakan api, teman. Kita harus melatih dan mengembangkan karunia itu. Dan kerennya di ayat 7 dia juga bilang, sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi tidak ada roh ketakutan di dalam hidup kita. Roh takut untuk kita bangkit dari keterpurukan, roh yang membuat kita terus jadi orang yang lemah, letih lesu. Tidak, teman-teman. Kita tidak punya roh semacam itu sebenarnya. Yang kita punya adalah roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Hidup kita harus terus berkobar-kobar seperti api dan terus bersemangat menjalani setiap kehidupan kita di dunia ini. Jadi kita punya pilihan, mau punya roh tentang dunia atau daging, atau roh di dalam Kristus. Roma 8 ayat 5. Roma 8 ayat 5 yang sudah dapat katakan bakar. Sudah dapat ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal menurut roh. Paulus menyatakan kepada Timotius di ayat sebelumnya tadi bahwa harus mengobarkan karunia roh. Artinya adalah memperbesar, mengembangkan, dan menjadikannya kuat. Kata mengobarkan itu seperti mengipasi dari bahasanya.
ditiup. Kalau mau membesarkan api kan ditiup, dikipasi, gitu. Dibesarkan. Kasih itu penting, tapi kuasa Roh Kudus harus menjadi fokus bagi kita. Karena kasih hasil dari Roh Kudus. Makanya roh harus dikasih makan. Dengan apa? Dengan ketaatan kepada roh itu. Ini adalah kunci untuk mengobarkan kasih karunia itu. Untuk membesarkan dan mengembangkan karunia itu dengan cara ini. Kalau kamu mau bertumbuh, harus makan yang banyak supaya nutrisinya cukup, tuh bisa bertumbuh dengan baik. Dia sudah mulai bertumbuh ini. Ya kan? Oh, ya. Ya kan? Karena nutrisinya cukup. Okay. Kalau kamu mau rohmu bertumbuh, harus dikasih makan dengan taat dan hidup menuruti roh. Amin. Kalau kamu mau api makin berkobar, harus kasih makan api itu. Pernah kasih makan api? Kalau pernah masak pakai tungku pasti pernah. Kamu kasih makan api, kamu kasih kayu lagi, ya kan? Kamu tiup-tiup, ya, supaya apinya bertahan dan makin gede, gitu ya. Menerima Roh Kudus bukan tujuannya saja, tetapi taat dengan Roh Kudus itulah yang utama. Yang kita mau di sini juga. Api yang diterima bukan itu tujuan akhirnya. Pemurnian dan pertumbuhan setiap kita sampai kepada kepenuhan dari kuasa Roh Kudus dan karunia-Nya, itu tujuan kita. Ya. Setiap kita harus fokus kepada pengembangan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yaitu roh dan api. Roh dan api harus terus menyala dan terus berkobar. Roh dan api harus terus menyala dan semakin membakar dan menghanguskan apa yang tidak benar di dalam kita, supaya kita ditemukan murni pada akhirnya. Amen. Kemurnian mendatangkan kemuliaan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Siapa yang mau? Amen. Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita tidak pernah lelah ataupun merasa letih lesu memikirkan kesenangan diri kita sendiri, tetapi jadikan hidup kita menjadi pribadi yang rajin, pribadi yang benar-benar hidup sesuai arahan dari Roh Kudus. Ya. Arahan untuk melayani Tuhan. Apapun yang kita lakukan hanya menyenangkan hati Tuhan. Tetapi bagaimana kita melayani Tuhan jika kita tidak bersemangat, menjadi pemalas, mudah mengeluh? Tetapi kita harus bangkit dari kemalasan kita, teman-teman. Amin. Jadikan semangat kita tidak pernah kendor atau turun. Jangan kasih kendor. Kendur. Ya. Bersukacitalah dalam pengharapan kita. Biarkan Roh Kudus itu menyala-nyala di hidup kita. Terus kobarkan api dari Roh Kudus itu hidup di hidup kita, agar api itu selalu menyala dan tidak pernah padam. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Tak pernah padam. Yang orang lama tahu gitu. 1 Tesalonika ayat 19. Ayat terpanjang kita hari ini. Oh iya. Janganlah padamkan roh. Amin. Amen. You know, api Tuhan diberikan untuk kita. Ya. Dan api Tuhan dapat menghanguskan dan menghidupkan. Di dalam kehidupan kita, kita harus pastikan api itu tidak pernah padam. Jangan biarin padam. Kalau di hari-hari ini kau merasakan apimu menurun, kasih makan lagi dengan ketaatan itu dan tinggalkan kejahatan. Ya. Kamu merasa bahwa aku bahkan perlu api yang baru, yang lama sudah mati. Biar Tuhan mengirimkan lidah api itu untuk memenuhi hidupmu hari ini. Amen.
kita mau lihat apa yang Tuhan mau kerjakan itu semakin berkuasa di dalam hidup kita. Karena kemurnian semakin terjadi. Amin. Kemurnianmu untuk menunjukkan kuasa kemuliaan Tuhan. Tuhan kita api. Dan dia akan menghanguskan ketidakbenaran. Biarkan dia masuk untuk membereskan hati kita. Seperti Ayub tadi. Ujilah aku Tuhan. Supaya sampai akhirnya aku keluar seperti emas. Amin. Emas yang murni. Kita mau masuk dalam perjamuan kudus kita.